Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lama tak jumpa. Kita rasanya sudah lama sekali kita tidak membahas tentang RDP ya guys. Nah, di sini saya punya ide cerita, bahwasanya ingin memberikan sesuatu informasi yang sangat bermanfaat, sangat berguna gitu ya. Jadi di sini judul videonya adalah install VM dengan VHD, ujian CBT menggunakan RDP lokal server agar bisa diakses melalui jaringan internet. Nah, judulnya dawa banget gitu. Nah, ini gambarnya Oracle. Nah, di sini ada kata-kata RDP lokal ya guys. Jadi saya menggunakan RDP lokal untuk mempraktekkan sebuah menjalankan server ujian CBT. Nah, di sini seperti ini tampilannya, nanti servernya seperti ini guys. Nah, jadi kita itu ngelut ke alamat ini 192.168.2.11, akhirnya lari ke sini. Nah, ini caranya gimana? Nah, ini kan menggunakan komputer yang berbeda dari. Nah, ini bukan RDP ya, ini adalah komputer user yang dimana nanti akan dilaksanakan ujian seperti ujian P3K, ujian apapun lah, pokoknya yang berbasis online seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa simak video ini bahwasanya nanti gimana toh prosesnya untuk menginstal agar komputer kita bisa online untuk melakukan ujian online gitu ya. Jadi dalam jaringan lokal kita itu bisa melaksanakan ujian secara bersama-sama, dikeruyuk gitu ya. Nah, saya ceritakan sebentar karena jaringan yang sudah ada di komputer di lokasi saya bekerja ya, itu jaringan yang sudah terpasang itu seperti ini topologinya. Dari internet ini sumber IndiHome, bukan IndiHome ya, kita menggunakan provider lain. Dari sumber kita turun ke mikrotik, dengan setting mikrotiknya itu kita pakai topologi IP-nya seperti ini. Saya beri 2 ya, 192.168.2. sekian. Nah, itu di jaringan lokal kami ya. Kemudian dari router kita setting ke arah switch hub. Nah, ini switch hub ini yang membagi kemanapun. Jaringan ini yang kita install, yang kita peroleh ya. Sumber internet juga dari sini juga. Jadi dari mikrotik utama turun ke switch hub, dan switch hub ini yang dibagi-bagi ke ruangan atau ke wifi atau ke router wifi lain atau ke komputer untuk ujian, komputer admin, komputer yang terhubung dengan internetnya seperti itu. Terus di sini ada tugas ya. Bagi saya ini adalah sebuah tugas bahwasanya Mas tolong dibuatkan server agar kita bisa melaksanakan ujian online secara bersama-sama. Aduh. Dan seperti itu adalah hal yang paling membuat saya berpikir sungguh matang sekali. Nah, seperti itu. Jadi jaringan di tempat saya bekerja, nah, di sekolah ya, itu seperti ini. Dari router turun ke switch hub, dan switch hub ini dibagi ke mana-manapun ya, termasuk ke server ini yang jadi RDP, nah, termasuk yang saya tulis ini ya guys. Nah, di sini yang akan saya bahas di bagian ini ya, bagian ini dalam kegiatan install virtual machine yang sebelumnya tidak ada di komputer ini, lalu dimasukkan ke komputer ini, diinstal agar nantinya akses semua komputer ke alamat ini bisa membuka sebuah situs ujian atau website ya. Kita namakan website. Nah, di sini saya persiapkan
PC server ini untuk menjadi RDP. Nah, tapi di dalamnya saya kasih install VM dengan isian VHD ujian online. Nah, padahal diinstalnya VHD ini menggunakan IP yang berbeda. Nah, ini saya tulis IP bawaan mesin harus dirubah dulu agar bisa berjalan di jaringan lokal yang sama menggunakan IP 192.168.2 titik sekian sekian sekian. Dan sudah saya lakukan dan sukses. Cuma caranya gimana gitu kan. Ya, ini yang saya bagikan ke teman-teman. Bagaimana caranya untuk men-setting sebuah server lokal yang diserbu, yang dibuat ujian online. Nah, gimana? Penasaran kan? Oke, kalau sudah penasaran, jangan lupa di subscribe dulu. Saya kasih waktu untuk subscribe ya. Oke, sudah di subscribe. Terus jangan lupa di klik tombol loncengnya, berdering gitu ya. Kalau udah berdering kan ya mantap, begitu. Udah ada notifikasi, nanti ada video baru tentang RDP ya. Oke, sekarang kita masuk ke RDP langsung ya. Nah, di sini ada RDP yang sudah aktif. Nah, komputer yang saya install, yang saya aktifkan RDP-nya ya, teman-teman bisa dicermati dulu gimana caranya mengaktifkan RDP komputer lokal ya, untuk agar tetap online untuk sebagai server ya, intinya sebagai server lokal. Nah, di situ tidak perlu jauh-jauh, kita cukup mengaktifkan yang Windows-nya 11 ya, Windows 11 kita aktifkan RDP-nya, dan kemudian kalau sudah aktif kita tinggal panggil saja menggunakan ini tadi, menggunakan klien, RD kliennya. Nah, seperti biasa, gimana caranya memanggil RDP? Seperti yang sudah saya terangkan di video-video sebelumnya. Nah, sudah saya install juga. Di RDP itu sudah saya install virtual machine yang kita katakan tadi di depan ya. Virtual machine sudah saya install, dan dalamnya virtual machine seperti ini guys. Nah, ini adalah dalaman. Ini adalah dalamnya virtual machine. Nah, seperti ini. Ini ada satu mesin yang jalan, ya kan? Ada satu mesin yang jalan. Ini adalah VHD, teman-teman ya, yang dinamakan VHD. Di sini tadi saya tunjukkan ya, yang bagian ini. Nah, bagian ini. Jadi komputer server yang jadi RDP ini saya install VM-nya. Ya, yang sudah diinstal VHD-nya, terus kemudian kita jalankan dengan ketik run, kita buka lagi RDP-nya. Nah, kita bisa jalankan di sini, kita sudah berjalan ya teman-teman. Oke, sudah ya, sudah running, ini berarti artinya berjalan. Lalu topologi untuk installnya bagaimana Bang? Ya, di sini klik tanda setting di sini. Teman-teman harus tahu ya. Aduh, putus ini guys, mohon maaf. Nah, tarik mundur. Terputus, saya harus login lagi ya, saya harus login lagi karena terputus, mohon maaf. Mungkin videonya terjeda ya karena tiba-tiba terputus gitu ya. Oke, karena saya pegang anu tadi ya, pegang apa? Jaringan. Jadi dia terkejut, jaringannya terkejut guys. Sebentar, ini rekamannya ini ada di server lokal saya. Nah, di sini ada rekamannya, ini masih berjalan mungkin ya, recordingnya masih berjalan. Nah, ini masih berjalan 9 menit ya. Oke, kita buka lagi RDP-nya, kan hilang kan? Ya, kan itu kan putus tadi ya.
Kita buka lagi RDP-nya, kita minimize, kita panggil RDP-nya untuk membuka sebuah jaringan itu. Nah, ini RDP-nya saya buka lagi. Nah, teman-teman di sini sudah berjalan, ya. Terus settingannya gimana, Bang? Nah, ini teman-teman harus tahu juga bahwasanya di dalam terbuka dua, ya. Kita tutup satu aja. Nah, di dalam komputer ini, guys, di dalam komputer ini terdapat sebuah jaringan seperti ini ya, guys. Sebuah jaringan yang dimana jaringan ini wajib teman-teman ketahui yang nancap ya, kabel yang nancap itu di IP berapa. Nah, ini sudah terlihat IP-nya berapa. Kita tinggal cek. Ini namanya TP-Link ya. Nah, ini adapternya namanya TP-Link Gigabyte PCI Express adapter. Jadi yang harus dikonekkan ke jaringan lokal, ke jaringan kita ini. Jadi harus konek ke IP ini, TP-Link ini ya, guys. Jadi saya katakan lagi, harus konek ke namanya ini hardware ya kalau di sini ya, guys. Ini hardwarenya yang mereknya PCI Gigabyte Express adapter. Kita ceknya di virtual machine. Nah, di sini ya, minimize dulu. Di virtual machine ini kita bisa cek di sini. Bagian setting, teman-teman coba tengok ke arah networknya. Nah, di sini ada adapter 1, adapter 2. Karena colokannya itu ada 2, jadi teman-teman harus tahu untuk yang terkoneksi dengan server lokal, dengan jaringan lokal itu di merek adapter yang mana, ya, hardware yang mana. Jadi di sini teman-teman harus tahu, ini harus ke bagian bright ya, bright adapter. Terus kemudian ini harus dipilih ke gigabyte yang tadi. Nah, yang PCI Express tadi, yang di sini tadi ya. Nah, ini sudah benar, topologinya sudah benar, tinggal simpan aja. Kalau sudah oke, tinggal simpan. Oke. Nah, di sini proses sudah berjalan. Nah, kalau ini salah, pasti teman-teman tidak bisa memanggil namanya. Ini ya, kita panggil pun bisa di sini. Kita panggil dengan alamat itu IP 192.168.211. Nah, kita bisa memanggil halaman website ujian ini dengan cepat. Nah, kita coba untuk merubah IP ya. Kita tidak merubah, namun saya akan tunjukkan. Sebelumnya ini ada IP yang harus diganti. Nah, di sini teman-teman lihat topologinya lagi. Nah, karena bawaan mesinnya itu IP-nya ini, berarti kan kita harus rubah ke sini, ke IP ini, gitu ya. Karena jika kita memakai IP yang ini, yang 0200, pasti programnya tidak akan bisa dipanggil ke semua jaringan ya, ke semua komputer yang ada dalam satu jaringan tersebut. Nah, jadi di situ kendalanya. Kalau teman-teman ibarat rumah ya, ibarat rumah ini dia bawa rumah sendiri, karena rumahnya dia 0, berarti yang masuk wajib menggunakan IP 0 ya kan. Kalau teman-teman paham dengan konsep IP, pasti sudah jelas ini, sudah mengerti ya. Terus ibarat ini rumahnya kan 0, jadi dia harus memakai kunci 0 juga. Nah, sekarang apabila
dia ingin masuk ke rumah ini, kita balik ya, ingin masuk ke dalam suatu jaringan ini, maka dia harus dirubah ke angka 2. Nah, di situ. Bahkan karena gimana ya? Karena angka 2 ini masuk dalam settingan mikrotik dan di mikrotik harus dihilangkan. Maksudnya harus dikunci untuk alamatnya ini, website ini. Ini kan ada websitenya tadi. Alamat ini harus dikunci agar tidak dipakai orang lain dan harus dikunci. Ini harus dipakai ini. Itu ya, kasarannya seperti itu. Teman-teman yang sudah paham jaringan pasti akan lebih mengerti dan lebih paham tentang jaringan daripada saya. Oke. Yuk lanjut. Setelah kita melakukan ini ya, kita akan merubah dengan gimana caranya untuk merubah IP ini. Nah, harus masuk ke rumah ini gitu kan, harus masuk ke lokal kita. Jadi tinggal gini aja teman-teman. Kita masuk RDP-nya lagi. Nah, di sini ataupun ini dipanggil dari manapun juga enggak apa-apa. Enggak harus pakai RDP pun enggak apa-apa, kita silang pun ya. Oke, kita silang. Ini kan RDP-nya tetap kita jalankan seperti ini, kita silang pun juga enggak apa-apa. Dan ini adalah komputer, bagian komputer user ya. Komputer user kita panggil itu alamat itu. Dan sudah dipanggil alamatnya, kita tinggal masuk di sini atau kita refresh saja. Nah, seperti ini ya. Sudah ganti 6E, oke, kita coba masuk. Kita coba masuk ya, untuk melihat bagaimana cara mengganti. Ini, nah di sini ini adalah dalaman dari isian ya, isian websitenya. Dan di sini kita bisa sebagai guru, teman-teman apabila ada yang guru ya, teman-teman guru. Itu ini ada setting ujian, sekolah. Nah, pengguna ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Kalau mau softwarenya ini bisa, nanti bisa dipakai bareng-bareng juga enggak apa-apa. Oke lah, pesan. Nah, di sini ada beberapa menu ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ada beberapa menu. Namun saya akan fokus ke menu sistem dan di sini ada setting IP address. Nah, dari sini teman-teman, ini sebenarnya ini IP-nya 0.200, terus gateway-nya juga enggak ada. Kalau kita harus pakai gateway, kita pasang gateway-nya. Nah, seperti ini. Ini kita ganti aja bagian sini, bagian IP address dan gateway-nya. Tinggal ganti, jangan lupa colokannya jangan dirubah-rubah, terus diperhatikan juga karena komputer kita ini komputer RDP-nya ya, komputer RDP-nya itu atau lokal ini ya, lokal ini atau RDP-nya itu menggunakan IP rumah 2. Nah, dan di belakangnya kalau nggak salah tadi 151. Ini komputer ini dengan IP 151. Jadi mungkin cukup jelas ya teman-teman penjelasan saya. Kalau masalah jaringan pasti teman-teman ada yang lebih paham, pasti akan tahu bagaimana caranya untuk menggunakan server agar bisa diserbu, agar bisa dikerjakan bareng-bareng gitu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga menginspirasi, bisa mengingatkan pada semua teman-teman, terutama pada saya sendiri karena saya suka lupa. Kalau saya lupa pasti akan saya kembali untuk melihat video ini. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.